Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau lanjutin edisi perjalanan road trip Jakarta, Bogor, Bali, Lombok, Labuan Bajo. Dan untuk video kali ini kita masih ada di Pulau Bali, Bobors. Kita mau mereview hotel lain lagi. Kalau kemarin Bocan udah dari Ubud, sekarang Bocan pindah ke area yang deket-deket pantai. Kita mau ke daerah sekitaran Canggu, Bobors. Kita mau nginep di hotel yang namanya Swarga Suites Barawa Canggu. Ini Canggu atau ya sekitar situ lah ya. Soalnya sekitaran Canggu gitu, Bobors. Dan dulu pertama kali Bocan ke Canggu ini tuh masih sepi banget. Dan udah dibilangin katanya ini tuh Canggu bakalan jadi the next Kuta, dan bener aja, sekarang udah rame banget, jalanannya kecil dan macet. Aduh, kalau Bobors mau ke Canggu, Bobors juga harus sediain waktu khusus ya, karena jalanannya tuh kecil dan ada lampu merah di pertigaan yang itu tuh antrinya lama banget. Bocah aja tuh dari mana mau kemana tuh bisa makan waktu sejam gitu, padahal itu jaraknya deket banget. Dan kita udah deket banget nih sama hotelnya, Bobors. Ini kita lewatin Atlas Beach Club. Cuma kemarin Bocan nggak sempat mampir ke sini. Kita udah mau sampai ke Berawa. Dan seperti biasa sebelum Bocan sampai ke hotelnya, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Swarga Suites Bali Berawa ini. Harga kamarnya mulai dari 1,9 jutaan per malam untuk tipe kamar Swarga Suites Ocean View, dan buat yang family bisa juga pesen tipe kamar Swarga Suites Full Access Duplex Family. Harganya mulai dari 2,1 jutaan per malam. Terus juga ada tipe Swarga Suites Duplex Family, harganya mulai dari 2,5 jutaan per malam. Harga ini belum termasuk pajak, dan catat harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kemarin Bocan tuh ambil tipe Swarga Suite Duplex Family. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Karena masih ada ekstra cashback hingga 600.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya ya, Swarga Suites Bali Berawa ini. Harga setelah pajaknya itu 3,2 jutaan. Dan setelah dipasangin kupon Bocan 500k, nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nah, cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya ya. Dan sekarang kita udah sampai di Swarga Suites. Ini kita ada petunjuknya, suruh belok ke sebelah kiri sini. Ya udah kita ikutin. Nah, ini tuh ada tempat buat drop off-nya, Bobors. Terus ini ada atapnya sih. Jadi nggak PR ya kalau pas lagi musim hujan. Kita langsung turun di sini dan nurunin bagasinya. Nah, ini staffnya udah ada yang standby juga. Terus untuk jalannya ini ada tangga tapi ada akses rem. Jadi bisa dibilang ini aksesnya cukup ramah untuk difabel. Kita lanjut, suami lanjut ke parkiran. Kalau Bocan lanjut urus check-in lah ya, seperti biasa. Nah, untuk parkirannya kita tuh muter balik. Terus si hotelnya nih punya lahan di sebelah sini, di sebelah kanan. Nah, ini nih yang tadi kita sempat mau salah belok. Ini kita parkirnya di sebelah sini, dan ini tuh deket banget sama tempat drop off tadi. Jadi kalau jalan kaki tuh ada aksesnya gitu, Bobors, gampang. Cuma kalau mobil emang perlu muter balik sedikit ya. Nah, kita langsung masuk ke area lobbynya. Ini suasana lobbynya kelihatan cukup megah, terus nuansanya khas tradisional Bali ya, Bobors. Terus di sini ada banyak kursi-kursi buat kalau pas lagi nunggu check-in. Terus juga disediain welcome drink. Nah, ini pemandangan dari area lobbynya. Jadi dia tuh punya jendela-jendela yang dibuka lebar kayak gini, dan itu pemandangannya langsung ke kolam renang sama ke laut. Cuma pas Bocan sampai ini tuh lagi hujan tuh. Ini kolam renangnya luas banget ya. Enak banget kayaknya buat diselami, enak banget buat berenangnya. Terus kita ini Bocan lagi dijelasin tentang kamarnya, sama disuguhin welcome drink juga.
Tuh, ini welcome drinknya kayak gula asem sama asam Jawa gitu Bobers, kayak wedang serbat Bobers, tahu gak? Nah, kita lanjut ke kamar Bocan. Itu ada di lantai 5. Ini bangunannya nggak terlalu tinggi ya Bobers, jadi cuma ada 5, tapi 5 tuh udah include sama lobby yang tadi, L tuh di lobby. Nah, ini kita belok ke, jadi kamar Bocan tuh ada di atasnya lobby. Kita belok ke sebelah kanan sini. Tuh, kamar Bocan ada di nomor 502. Dan ini adalah tipe suite duplex family. Jadi ini tuh ada mezzanine floornya di lantai atas. Jadi ada kapasitasnya bisa buat 4 orang. Nah, ini kamarnya langit-langitnya tinggi, ceilingnya tinggi karena emang di atas ada kamar lagi. Terus ini kamarnya juga cukup luas Bobers. Dan kesan pertama pas Bocan masuk sih ini agak gelap ya, tapi sebenarnya ada ordeng yang menghadap ke laut yang bisa dibuka Bobers. Nah, ini udah dibuka semua, udah dinyalain lampunya. Terus juga untuk kamarnya ini ada fasilitas telepon. Terus ini kotak isinya remote AC sama remote TV. Dan TV-nya ini udah smart TV, jadi udah bisa nonton YouTube, Netflix segala macam. Dan ini Bocan juga dapat welcome fruit. Terus di sebelah sini ada air mineral sama ada mesin kopi. Tuh, Bobers bisa bikin kopi ala-ala cafe di sini. Air mineralnya pakai botol beling. Terus ini ada Holy Bible. Dan di bawah meja yang mesin kopi tadi, di bawahnya tuh ada chiller. Ini ada minuman soda buat minibarnya. Terus di sebelahnya ini ada lemari Bobers. Lemarinya ada fasilitas bathrobe. Terus juga ada tas. Bocan suka deh kalau ada hotel tuh nyediain tas kayak gini. Ini ngebantu banget ya kalau misalnya kita tuh mau berenang atau apa dan kita nggak bawa tas tote bag gitu. Jadi disediain itu buat pinjem, tapi tetap nggak boleh dibawa pulang ya Bobers. Itu hanya untuk pemakaian di hotel. Nah, ini kamar mandinya juga mewah sekali. Tuh ada fasilitas bathtub, dan bathtubnya udah diisi, udah dikasih bunga-bungaan. Ini cantik banget sih penyambutannya. Terima kasih. Dan ini pastinya udah lengkap sama water heater. Terus untuk sinknya juga dia ada double sink Bobers, jadi ada kiri kanan. Dan ini ada kotak amenities. Tuh, kita geser kotaknya. Lengkap ya Bobers, sanitary bag, shower cap, sampai ada garam mandi. Itu enak banget buat berendam. Dan di sebelah sini ini area toilet sama shower terpisah, jadi ada kaca, nggak perlu takut kebauan lah ya. Nah, ini area showernya dia pakai nuansa yang batu-batu alam gitu, jadi natural banget Bobers. Dan sekarang kita beralih ke area lainnya Bobers. Ini di dekat jendela dia tuh kayak ada daybed gitu, jadi kita bisa duduk-duduk santai sambil lihat pemandangan. Cuma ini cuacanya lagi mendung. Nah, ini kita buka pintu buat menuju ke balkonnya ya. Jadi ini pintunya ada 2 Bobers. Mungkin biar nggak berisik sama suara laut atau gimana kali ya. Jadi dia pintunya tuh double. Nah, ini pemandangan dari kamar Bocan langsung ke area pool sama ke kelihatan lautnya di jauh sana. Jadi ini sama kayak pemandangan yang di lobby tadi, cuma kan kita agak naik setingkat aja. Dan sekarang kita beralih ke kamar atas. Kalau di kamar bawah itu ranjangnya tadi twin bed. Nah, kalau di kamar atas ini ranjangnya king size. Terus ini disediain baby cot juga Bobers nih buat si bayi. Nah, ini ada fasilitas AC. Jadi AC-nya ada 2 ya, di atas 1, di bawah 1, nggak perlu takut kepanasan. Terus Bocan suka sama dekorasi di belakang ranjangnya, itu kelihatan mewah walaupun nuansanya tetap ada unsur-unsur Balinya. Terus ini ada remote untuk buka tutup jendela nih. Tuh, dia ada jendelanya. Jadi kalau di jendela ditutup, mataharinya ketutup banget, agak gelap. Jadi kalau siang sih enaknya dibuka. Nah, di atas juga ada fasilitas televisinya Bobers. Dan sekarang kita beralih ke area kamar mandi. Tuh ya, walaupun ini kelihatannya kayak cuma lantai mezanin gitu ya, tapi di lantai atas tuh udah ada kamar mandi. Ini sangat membantu dan nyaman banget karena tangganya tuh lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di kamar atas pengen ke toilet gitu, itu kita nggak perlu PR jalan ke bawah lagi. Ini di atasnya udah ada kamar mandi, enak banget Bobers. Jadi kamar tidur yang di mezaninnya ini benar-benar proper karena ada fasilitas AC, TV, sampai kamar mandi sendiri. Untuk kelengkapan amenities di area kamar mandi yang atas ini juga sama kayak yang di bawah, cuma bedanya di atas tuh nggak ada bathtub ya, karena ya kamar mandinya emang space-nya terbatas gitu doang. Sekarang kita udah selesai hotel tour, kita mau ke
ke restoran, kita mau afternoon tea Bobor. Sebenarnya sih enaknya berenang ya, anak-anak udah siap tuh pada pakai baju berenang. Cuma kita lihat nanti masih hujan apa enggak, karena masih agak gerimis-gerimis gitu. Nah ini kita mau ke area restoran sama poolnya. Jadi untuk area restoran sama poolnya tuh turun kalau nggak salah 1 lantai ya, di bawah lobby. Ini jalannya emang sedikit melewati outdoor kayak gini Bobors tuh, tapi mereka sediain payung kok. Jadi sebelum jembatan tuh tadi ada tempat payung, jadi kalau kita mau ke restoran pas lagi hujan-hujan gini kita bisa pinjem payung. Cuma kemarin hujannya nggak terlalu deras, ya udahlah ya. Nah ini kita afternoon tea dulu, kita isi perut buat anak-anak sebelum mereka berenang. Nah ini afternoon tea-nya. Ini ada cemilan sama ada minuman. Bobors bisa request tuh ya, mau kopi atau iced tea. Terus ini ada bruschelli bukan sih namanya kalau nggak salah. Terus ini ada makaron. Terus juga ada beberapa cemilan yang lainnya. Dan abis afternoon tea anak-anak tuh minta ke pantai dulu katanya. Jadi mereka nanti dulu renangnya, kita mau ke pantai dulu. Dan untuk akses ke pantainya ini juga gampang banget, jadi tinggal jalan ke ujung aja. Terus nanti ada tangga Bobors. Nah itu tuh kelihatan pantainya. Kalau di sini namanya Pantai Berawa. Dan kita perlu lewatin jembatan gini, kayak ada sungai gitu, sungai yang muara bukan sih namanya, yang nanti mengarah ke laut gitulah ya. Nah ini akses menuju ke pantainya. Cuma ini tuh pantainya rame Bobors. Emang banyak warga lokal yang main-main di sini juga, jadi ya campur aja. Emang katanya kalau untuk hotel nggak boleh punya private beach kan ya, aturannya di Bali tuh semua pantai harus bisa diakses publik, nggak boleh private beach kayak gitu kan. Ya untuk keadilan aja sih. Oke, Bocan setuju. Nah ini untuk main di pantainya pas lagi hujan begini, lagi mendung gini cuacanya. Jadi anak-anak bener-bener harus diwanti-wanti nggak boleh main ke tengah-tengah Bobors, karena takut ombaknya gede kan. Mendungnya gelap sampai ke ujung-ujung sana, jadi udah nggak berharap bakalan bisa lihat sunset sih. Dan udah mulai gelap, anak-anak kan udah bilas tadi, udah sempet cuci tangan, udah cuci kaki maksudnya sebelum masuk pintu hotelnya tuh tadi ada keran buat cuci kaki. Nah udah cuci kaki, mereka masih mau main air lagi. Ya udah kita turutin aja lah ya. Ini mereka seneng banget deh pokoknya nginep di sini, deket ke pantai, terus kolam berenangnya juga luas. Sambil nunggu makan malam, sambil nunggu anak-anak berenang, ini Bocan mau ngerekam untuk buffet dinernya. Bocan udah beli buffet dinernya sih, kemarin harganya berapa ya, 300-an gitu ya. Cuma Bocan pikir kan anak-anak belum mandi, jadi mumpung ini masih rapi gitu ya, Bocan minta izin sama restorannya buat ngerekam dulu, nanti baru balik. Jadi udah kita rekam. Nah ini ada live musiknya juga Bobors. Tuh ini buffet dinernya, ada ayam panggang, ada seafood, ada daging, jadi kayak ala-ala barbecue juga tuh Bobors. Pilihan dagingnya cukup variatif ya, jadi nggak cuma seafood tapi juga ada daging sapi-sapian. Dan ini aneka buah sama saladnya Bobors. Tuh sayurannya masih rapi semua, sengaja banget Bocan minta izin rekam di awal, jadi abis mereka beres plating langsung direkam biar masih kelihatan rapi dan cantik ya kan. Nah ini ada ayam, terus ada sayuran wortel. Jadi menunya sih kayaknya western ya Bobors, tapi ada beberapa makanan Indonesianya juga. Nah ini kentang masih diplastikin semua, nasi goreng masih diplastikin. Emang belum mulai sih, jadi tenang aja ngerekamnya. Ini masih diplastikin, gak kelihatan tadi, tapi kayak sop gitulah. Dan udah selesai berenangnya, Bocan mandiin anak-anak, nanti siap-siap mau dinner. Nah ini suasana malam hari di area hotelnya, di sekitar poolnya. Terus sebelum balik ke kamar, Pak Su juga sempetin mampir untuk lihat fasilitas gymnya. Ini fasilitas gymnya deket sama lift, jadi masih 1 lantai di area pool yang tadi Bobors. Nah ini alat-alatnya cukup banyak ya, ada treadmill, terus ada barbel segala macam juga ya, lumayan lah buat olahraga tipis-tipis. Nah ini Bocan udah selesai mandiin Crucil, udah selesai ganti baju segala macam. Sekarang kita balik lagi ke restoran yang tadi kita mau dinner. Nah ini kita udah sampai ke area restorannya. Tuh Bocan sih penasaran sama tipe kamar Laguna ya, kayaknya seru tuh buka pintu kamar langsung berenang gitu kan, apalagi kolam berenangnya gede banget. Mungkin kapan-kapan Bocan balik cobain tipe kamar itu.
Nah ini kita langsung aja duduk di sini. Terus Bocan tuh nyampe sekitar jam 7:30 kan. Ini beda banget sama yang tadi masih rapi, terus sekarang udah mulai banyak yang kosong. Ini kita langsung ambil aja beberapa dagingnya. Bocan tuh pilih udang sama daging sapi, terus sama ada cuminya juga. Nah ini sambil makan kita ditemenin sama live music. Dan ini dia menu makan malam yang udah Bocan ambil. Bocan tipe sama seperti orang Indonesia lainnya, kalau belum makan nasi rasanya belum kenyang, jadi anak-anak tuh tetap harus makan nasi tuh. Nah ini ada seafoodnya Bobors, tuh sausnya enak ya, ini ada kerang, terus ada cumi juga. Dan udah selesai makan malam, sekarang kita balik menuju ke kamar. Nah ini Bocan beliin makanan buat si ibu yang jagain baby, sama buat makanan bayi juga. Karena makanan bayinya kan tadi nggak ada tuh ya di sana, nggak bisa ambil, jadi udah kita beli dari ojol. Nah untuk internet di kamar, internetnya ini agak kurang sih ya Bobors, tuh nggak nyampe 10 Mbps. Dan selamat pagi harinya masih diselimuti cuaca mendung. Aduh nggak kelihatan langit biru, langitnya masih abu-abu, lautnya jadi ikutan abu-abu juga Bobors. Dan hari ini kita mau sarapannya masih di area restoran yang kemarin Bobors. Terus pas nginep di Swarga ini kemarin itu pas banget momennya suami Bocan tuh lagi sakit. Jadi tadi yang rencananya nginepnya tuh semalam, akhirnya nginepnya jadi extend lagi semalam karena Pak Sunya bener-bener harus butuh istirahat kan. Dia tuh kemarin sinusnya kumat Bobors. Jadi kalau Pak Su tuh kalau pilek kelamaan larinya tuh pasti ke sinus, dan tahu kan ya sinus tuh sakit banget kalau kambuh. Jadi ya udah akhirnya Bocan extend di sini Pak Su biar bisa istirahat juga, karena walaupun kelihatannya seru ya tiap hari pindah rumah, tapi sebenarnya itu capek juga. Sebenarnya itu capek juga gitu kan, packing tiap hari, nyetir tiap hari, walaupun ya jaraknya lumayan deket-deket nggak nyampe berjam-jam, tapi tetap butuh effort juga. Jadi ya udah akhirnya pas Pak Su sakit ya udah kita memutuskan untuk extend. Dan langsung aja kita lihat menu. Sarapannya cukup variatif ya, mulai dari cake-nya, dari pastry sama bakery-nya. Ini ada croissant, ada danis, roti tawar, terus juga ini ada cinnamon rolls. Dan ini makanan beratnya Bobors. Kalau untuk makanan beratnya dia cuma ada 2 pilihan ya kayaknya, ada menu Indonesia sama menu western aja nih. Dan buat si bayi kita ambil bubur. Cuma bayi itu agak tricky ya, kadang bosen bubur, kadang bosen ini, bosen itu. Jadi Bocan tuh yang paling susah tuh cari makanan bayi selama road trip. Yang paling sering sih pesennya lagi-lagi sop iga, dan ternyata di Bali itu susah cari sop iga kan. Nah ini ada ayam betutu untuk makanan Indonesianya, terus ini ada sop bakso nih, tuh bisa lah ya tuh buat kuah-kuah si bayi. Terus ini ada tipat apa tuh, pokoknya makanan khas Bali kayak ketoprak lah ya kalau misalnya di Jakartanya. Jadi ketupat, bumbu kacang sama bihun. Terus di sini masih ada area sushi sama salad-saladnya. Nah ini buah-buahannya Bobors semuanya ditutupin ya. Jadi menurut Bocan sih bagus aja karena jadi lebih higienis. Dan untuk minumannya dia itu ada fresh juice, jadi nggak cuma yang chill juice tapi juga ada fresh juice. Terus di luar sini ini ada live cooking. Untuk live cookingnya dia pilihannya pasta sama egg corner nih Bobors. Kemarin tuh Bocan sempat ambil pasta ya buat si kakak. Terus di sebelahnya ini ada pancake sama waffle. Dan ini dia menu sarapan Bocan. Tuh ini ada pasta, terus ada pancake. Ini pilihan buat si bayi ya, karena setelah dikasih bubur dia nggak mau. Akhirnya Bocan coba kasih pancake, barangkali dia mau gitu kan. Nah ini pastanya enak nih Bobors, carbonara. Terus ini ada yang bolognese juga. Dan udah selesai sarapan, ternyata makin siang mendungnya udah mulai hilang Bobors. Tuh udah mulai kelihatan langit birunya, laut birunya juga udah bersanding dengan langitnya. Nah ini Bobors bisa santai-santai di sini kalau misalnya mau suasana yang lebih private ya, karena kalau untuk di pantainya kan public space. Nah kalau untuk yang lebih private mereka menyediakan daybed di sini. Dan sekian review Swarga Suite Bali berawal dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bali, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Ikutin terus perjalanan road trip Bocan karena masih akan ada review hotel-hotel seru lainnya.